Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips meningkatkan kepercayaan diri. Nah, berikut materinya. Tips mengatasi rasa kurang percaya diri. Nah, kepercayaan diri adalah hal yang sangat penting, tetapi tidak semua orang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Hal itu disebabkan rasa tidak percaya diri pada diri sendiri dan menganggap diri penuh dengan kekurangan. Tidak percaya diri, minder, rendah diri adalah salah satu sifat yang negatif. Sifat ini bisa jadi berbahaya dalam pembentukan diri seseorang. Sebenarnya itu adalah perasaan alami manusia agar tidak kelewatan percaya diri dan akhirnya sombong. Ciri-ciri orang yang kurang pede atau minder. Yang pertama itu kesulitan dalam bergaul. Mereka akan susah mendapatkan teman baru. Tidak berani memulai percakapan atau perkenalan dengan orang lain. Takut berbicara di depan umum atau demam panggung. Suka menyendiri karena merasa tidak ada yang mau berteman. Merasa bahwa orang lain selalu memperhatikan kelemahannya. Sering menolak apabila diajak ke tempat yang banyak orang. Tidak berani menerima tanggung jawab yang besar karena takut gagal, fokus pada kelemahan diri. Nah, lalu bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri ini? Yang pertama tipsnya yaitu dengan cara menghilangkan pengaruh negatif. Rangsangan negatif dapat berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, kantor, atau lingkungan sekolah dan lain-lainnya. Jika kita berada dalam suatu kondisi hubungan antar manusia yang kurang baik, maka segeralah cari solusi. Cara pertama adalah dengan berdamai atau berkompromi dengan lingkungan. Terima kondisi dengan ikhlas, tapi kalau tidak membawa hasil positif, lebih baik keluar saja dari lingkungan tersebut apapun resikonya. Nah, tips yang selanjutnya yaitu pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan orang lain terhadap keberadaan, perbuatan atau prestasi kita akan sangat meningkatkan rasa percaya diri. Masalahnya tidak banyak orang yang melakukan hal itu, hanya orang-orang yang positif yang mau melakukan hal itu. Solusinya adalah bergabunglah dengan kelompok orang-orang yang positif. Cara lain, kita bisa memulai dengan melakukan pengakuan dan penghargaan pada diri kita sendiri. Sekecil apapun perbuatan positif yang kita lakukan, maka harus kita akui dalam diri kita, serta berilah hadiah kecil-kecilan jika itu dibutuhkan. Nah, tips yang selanjutnya yaitu menghargai diri sendiri. Hargai setiap prestasi atau pencapaian yang telah Anda lakukan sekecil apapun. Jika Anda sudah menghargai apa yang sudah ada dalam diri Anda, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan dan meningkatkan apa yang menjadi keahlian Anda sehingga rasa percaya diri ini akan bertambah. Tips selanjutnya yaitu dengan cara menginput positif dari panca indera. Input positif dapat diperoleh lewat kisah-kisah heroik, kisah orang sukses, kisah yang memotivasi, dan emosional dari tokoh yang pembisnis sukses ataupun orang-orang sukses di bidangnya masing-masing. Kisah-kisah tersebut dapat memotivasi kita untuk berpikir dan bertindak positif. Kita bisa melihat atau mengambil input tersebut dari buku, kaset, sosial media, TV, dan banyak di channel-channel YouTube lainnya. Tips yang selanjutnya itu dengan cara bersikap
positif. Mulailah bersikap positif dari diri sendiri dengan melakukannya pada kehidupan sehari-hari. Pandang orang lain secara imbang dengan diri kita, selalu berbuat jujur, dan tunjukkan bahwa kita memang mempunyai rasa percaya diri. Dengan memiliki sikap yang positif, Anda bisa menjadi lebih tenang dan mempersiapkan hari-hari Anda. Selain itu juga menjadi lebih siap terhadap apapun yang akan terjadi. Nah, tips selanjutnya yaitu adalah jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang tumbuh dengan cara sendiri-sendiri dan tentu tidak sama. Maka janganlah membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Belum tentu orang lain tersebut lebih hebat daripada diri Anda. Memang kita mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda pada masing-masing. Orang akan membentuk karakter yang berbeda pula. Akan lebih baik jika Anda membandingkan diri Anda dengan diri Anda pada masa lalu. Nah, jadi pertanyaannya adalah perubahan baik apa yang sudah Anda capai di masa sekarang ini. Nah, tips selanjutnya yaitu adalah menganggap adaptasi itu adalah sesuatu yang wajar. Proses tumbuh kembang yang memerlukan adaptasi itu adalah hal yang wajar serta alami yang dialami oleh semua orang. Dan sehingga jangan jadikan masa lalumu sebagai penghalang untuk percaya diri dan melakukan hal-hal lain ke depannya. Teruslah berkembang ke depan dan jadikanlah masa lalu sebagai pembelajaran yang terbaik. Jangan pernah menyerah untuk terus memperbaiki diri. Nah, cara mengatasi rasa kurang percaya diri. Yang pertama, berdirilah dengan tegak. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah merubah penampilan. Berdiri yang tegak, busungkan dada, dan coba tampillah dengan sempurna. Pokoknya jangan sampai terkesan membosankan, soalnya penampilan seseorang akan menentukan penilaian dari orang lain. Buatlah kesan pertama yang menyenangkan dan menarik. Untuk selanjutnya terserah pada diri Anda mau seperti apa. Yang kedua, cara mengatasi rasa kurang percaya diri yang kedua itu dengan bersikap asertif. Mulai sekarang cobalah merubah sikap. Jadilah orang yang tahu kapan harus berkata tidak dan kapan harus berkata iya. Coba sekali-kali untuk tidak terlalu membayangkan orang lain akan berkomentar apa tentang diri Anda. Dan jangan takut untuk membuat suatu perubahan. Selanjutnya itu dengan objektif menilai diri. Memang tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, dan tidak ada orang yang di dunia ini yang benar-benar tidak berguna. Karena jujurlah menilai diri sendiri. Jangan selalu menganggap dirimu itu tidak mampu dan orang lain selalu lebih unggul. Semuanya sama meski punya keahlian yang berbeda. Jadi untuk apa minder dan tidak percaya diri tersebut? Buang rasa takut. Biasanya orang yang tidak pede selalu kesulitan untuk mengungkapkan siapa dirinya pada orang lain. Cara mudah untuk berani menghadapi orang lain adalah dengan menatap lawan bicara kita dan jangan memandang, serta menatap lain dengan memandang. Kalau memandang biasanya kamu memperhatikan lawan bicaramu, bagaimana cara bicaranya, bagaimana cara mimik wajahnya. Boleh saja seperti itu asal jangan kelewatan dan jangan sampai membuat risih lawan bicara kita. Selanjutnya itu dengan cara small talk. Cobalah untuk melakukan small talk
terlebih dahulu kepada lawan bicara dengan melakukan small talk atau obrolan ringan akan membuka kesempatan menjalin hubungan yang lebih erat dengan orang lain. Untuk meningkatkan rasa percaya diri, Anda boleh juga mencobanya dengan small talk. Anda membuka kesempatan untuk mengeksplorasi kesamaan yang Anda miliki dengan teman ngobrol yang pada akhirnya menghasilkan dan menguatkan ikatan antara dua manusia. Cara selanjutnya itu dengan berbicara secara lugas. Salah satu ciri orang-orang yang kurang pede adalah tidak berbicara secara lugas, selalu memutar dan biasanya terlalu banyak berkata saya akan, saya akan. Mereka juga biasanya tidak dapat berkata tidak terhadap permintaan orang lain yang bahkan tidak ingin dia lakukan. Nah, itulah hasil materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.